semangat sobat, jumpa kembali lagi bersama saya. Kali ini kita kedatangan sebuah film yang cukup lawas dan memang sudah lama sekali. Apa salahnya kita mencoba menonton kembali? Kali ini dengan penyuguhan yang berbeda. Hemat kata, mari kita simak film berikutnya. Mavis adalah seorang penulis buku yang sedang mengalami dilema. Akibat putusnya hubungan dengan pria yang bernama Budi, statusnya yang telah berubah menjadi seorang ayah. Mavis tidak bisa menerima kenyataan bahwa Budi telah beristri dan baru dikaruniai seorang anak. Saat menerima surat elektronik, Mavis berencana untuk bertemu Budi. Bukan sekedar reuni, akan tetapi Mavis berharap Budi bisa menerimanya dia kembali bersamanya dan hidup bahagia. Saat sesampainya Mavis sampai di kota kelahirannya, tidak sengaja teman sekolah Mavis berada tepat di sampingnya saat Mavis gagal bertemu dengan Budi di sebuah kedai. Sebut saja Freyhalf. Orangnya sedikit aneh, akan tetapi Freyhalf itu adalah tipe orang penyendiri sampai dia dijuluki pria gay alias penyuka sesama jenis. Akan tetapi pada kenyataannya Freyhalf adalah pria normal dan penyuka wanita. Mungkin dia belum dapat jodoh saja. Setelah pertemuannya, Mavis dan Freyhalf lebih sering mengobrol dan dekat dengan Mavis. Dan dengan sengaja Freyhalf bertanya kepada Mavis tujuannya dia kembali ke kota kelahirannya untuk apa. Mavis dengan jujur akan merebut kembali cinta Budi dari Deb, tak lain istrinya Budi. Akan tetapi Freyhalf mengkhawatirkan bahwa tindakan Mavis akan mengakibatkan fatal terhadap kehidupannya dan keluarga kecilnya itu. Mavis pun dengan keras kepalanya tidak mau mendengarkan pepatah Freyhalf dan meminta Freyhalf mendukung rencananya. Akan tetapi Freyhalf enggan terlibat lebih dalam masalah ini. Keesokan harinya Mavis mampir ke kediamannya Freyhalf. Kebetulan yang membukakan pintu rumahnya adalah adik perempuannya Freyhalf dan hanya mengingatkan Mavis. Dia dulu sempat memberikan sepotong kue ke Mavis, tetapi Mavis agak lupa dan langsung Mavis menanyakan keberadaan Freyhalf. Lalu Mavis mendatangi Freyhalf di gudang miliknya. Freyhalf kala itu sedang meracik minuman buatannya sendiri itu. Dikejutkan oleh kedatangan Mavis di kediamannya, lalu Freyhalf mempersilahkan Mavis untuk mencicipi minuman racikannya itu. Dan Mavis pun merasa minuman itu enak dan dapat memabukkan dia. Mavis yang sedang galau merandang karena cinta Budi tidaklah mengenai dia. Freyhalf sudah beberapa kali bilang bahwa Budi sudah menjadi seorang ayah dan tidak akan mungkin bisa berpaling kepada Mavis seperti dulu lagi. Saking cintanya Mavis kepada Budi, tiba-tiba telepon pun berdering. Saat itu Mavis sedang menulis bukunya di sebuah restoran cepat saji. Ternyata Budi mengabari bahwa besok akan ada acara penamaan anak lelakinya itu. Berharap Mavis bisa hadir di kediamannya, dan alhasil Mavis menyetujuinya serta berjanji akan hadir di rumahnya Budi tepat waktu. Sebelumnya Mavis dan Budi bertemu janji di sebuah restoran yang dikelola oleh Freyhalf dan mengajak Mavis untuk melihat konser sebuah band yang dipersonali oleh istrinya Budi, yaitu Ben.
Mafis pun kegirangan akan ajakan Budi sewaktu itu. Mafis dandan abis-abisan dan ingin terlihat cantik di hadapan Budi dengan penuh harap Budi bisa ia miliki lagi. Setelah acaranya dimulai, Mafis dengan sengaja bercakap dengan Budi supaya terlihat romantis. Temannya Beth mulai curiga bahwa Mafis akan berbuat gila, karena Mafis dikenal orangnya nekat. Sebelum ke acara konser, Mafis mampir ke rumah Budi, dan rasa ingin tahunya dia bagaimana bisa Budi mencintai Beth. Bahkan dulunya ibunya Budi sangat tidak setuju dengan hubungannya itu, yang selama ini disembunyikan oleh ibunya Budi. Akan tetapi hubungan Mafislah yang kandas di tengah jalan. Frehalf ditelepon oleh Mafis dan ingin curhat katanya. Frehalf pun mempersilahkan Mafis datang ke rumahnya dan menyuruh Frehalf membawa minuman racikannya itu. Mafis habis-habisan tidak bisa menerima kenyataan bahwa Budi telah hidup bahagia bersama Beth. Padahal cinta Mafis lebih besar terhadap Budi. Sebelumnya Mafis memperhatikan bahwa hubungan Budi itu tidak akan mulus. Akan tetapi disangkal oleh Frehalf bahwa Budi bisa menerima kenyataan dan meneruskan hidupnya dengan orang lain. Lagi-lagi Mafis tidak bisa menahan emosinya, sampai-sampai dia bertengkar dengan Frehalf dan berujung Frehalf ditinggalkan di hutan belakang sekolah. Dan Mafis pun kembali ke hotel untuk menjemput anjingnya itu dan check out dari hotel, berjalan ke arah kendaraannya yang sudah hancur karena suatu mengendalikan mobilnya dan menabrak halaman parkiran mobil dan akhirnya penyok deh. Bergegas mencari sarapan di kedai Kentucky Fried Chicken Truck. Mafis menyadari bahwa hidupnya tidak bisa begini terus-menerus. Dia harus bisa move on dari Budi dan akhirnya dia pun mengakui kekalahannya dan akan meneruskan hidupnya seperti sedia kala. Nah, bagi kalian yang merasa ada kesamaan, yuk kita bisa move on. Jangan pernah membuat susah dengan masalah yang ada. Lebih baik kita hadapi dan menerima keadaan. Siapa tahu masa depan dapat kita raih setelah kita dapat mengikhlaskannya. Semoga tayangan ini bermanfaat ya guys. Jumpa lagi di lain waktu Bibi. Pesan dari pesan ini adalah jangan menyia-nyiakan waktu. Gunakanlah semanfaat mungkin. Itu yang kita bisa ambil hikmahnya, yang bisa kita ambil tamat.